dan berkah buat kita semua, dan mudah-mudahan dengan wasilah daripada pengajian ini Allah berikan kemudahan urusan kita, hajat-hajat kita Allah kabul, yang sakit Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Momen yang kedua ini yang Allah beri kesempatan buat saya untuk bisa hadir lagi di sini, dan terima kasih kepada panitia, kepada pengurus yang mengundang saya yang kedua kalinya. Mudah-mudahan gak bosan. Dan yang kedua kalinya juga materi saya bawa kemarin, karena kemarin baru setengah jalan kayaknya, dan bukan setengah jalan sebenarnya, baru seperempat jalan kayaknya, karena materi ini sebenarnya panjang. Langsung saja kalau untuk menyingkat waktu, masih pada materi yang sejarah Al-Quran yang sebelumnya saya sampaikan. Ya, kita mungkin masih percaya Al-Quran itu dengan keyakinan kita, bahwasanya Al-Quran kalamullah, tapi bukti ilmiahnya jarang didapat, jarang diterima, bahwasanya Al-Quran itu sampai kepada kita dengan bukti otentik yang tidak berubah dan tidak berkurang dan tidak bertambah sedikit pun, karena sudah jaminan dari Allah. Ya, sudah jaminan dari Allah bahwasanya dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sudah kita bahas ini. Bapak-bapak merapat aja ke dekat sini biar kelihatan saya ini. Dan ini fullnya mana Pak? Fullnya full sekali. Udah full. Di sini kerja kayak gitu. Jangan pakai soalnya. Ya, ini sudah kita bahas definisi Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan masih ingat. Kita review sedikit. Al-Quran huwa kalamullahil mu'jiz al-munazzalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-maktub fil masahif, al-manqul bitawatturi wal muta'abbadu bitilawatihi. Ya, Al-Quran adalah kalamullah yang memiliki mukjizat, ya, al-munazzalu ala Rasulillah, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, al-maktub fil masahif, yang tertulis di dalam mushaf, ya, al-manqul bitawatur, yang diambil atau riwayatnya dengan jalur atau dengan jalan mutawatir, al-muta'abbadu bitilawati, dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Alhamdulillah kita sudah bahas ini ya, jadi kita baca aja. Baik, ini terpeliharanya Al-Quran. Jadi kuantitikan Al-Quran itu bisa dilihat dari dua jalan, yaitu melalui fis-sudur dan fis-sudur. Fis-sudur itu melalui hafalan, fis-sudur itu dengan tulisan, ya, dengan tulisan. Kita mulai dari proses naqal Al-Quran. Naqal itu memindahkan, jadi berita itu sampai kepada kita melalui proses periwayatan secara sambung menyambung, tidak terputus, ya. Nah,
pada zaman Nabi, zaman sahabat, yang populer Al-Quran itu diriwayatkan dengan cara hafalan. Jadi orang Arab tuh lupa, lebih potensialnya di hafalan. Jadi tidak apa ya, tidak memperhatikan terhadap tulisan selain memang belum bisa baca. Masih sedikit beberapa orang yang bisa membaca dan menulis. Jadi yang diunggulkannya adalah hafalannya. Saya teringat dengan ketika saya mengajar anak-anak orang Arab, ya. Pengalaman saya mengajar di orang Qatari, orang Mesir, orang Syria, ya. Dengan membandingkan orang-orang kita seperti Malaysia dan Indonesia, ketika dihadapkan dengan lafaz Al-Quran, ya, lafaz Al-Quran, satu ayat dibacakan, dia langsung bisa mengulangi full. Misalnya, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Panjang. Bisa mengulangnya dengan utuh. Kalau saya pindah ke orang Indonesia, itu harus dipotong-potong itu. Innal ladzina kafaru sawa'un innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Kalau sekaligus nggak bisa. Jadi memang kalau hafalan orang Arab kuat dia untuk terhadap teks atau lafaz, bukan teksnya, lafaznya itu memang kuat, ya, terkenal. Sehingga saat syair-syair itu terkenal di Arab saat itu karena memang prosesnya menghafal, kecerdasannya di hafalan. Nah, bagaimana proses meriwayatkan Al-Quran dari Nabi SAW? Sahabat membaca di hadapan Nabi dengan hafalannya dan dikoreksi apabila ada kesalahan. Namanya al-'ard. Jadi ini namanya metode mengaji. Ada dua metode mengaji zaman Nabi. Yang pertama al-'ard, yang kedua adalah al-iqra. Enggak full ya. Jadi yang pertama al-'ard, yang kedua al-iqra. Al-'ard itu murid membaca di hadapan guru, jadi sahabat membaca di hadapan Nabi, tentu yang sudah hafal, ya. Ya. Kemudian apabila ada kesalahan dikoreksi. Jadi murid baca duluan. Sedangkan al-iqra, Nabi melafalkan duluan, sahabat baru ngikutin. Jadi dua metode itu. Metode itu yang diterapkan pada zaman Nabi. Terus sahabat juga menerapkan seperti itu. Nah, belakangan di zaman-zaman terakhir sekarang ini yang al-iqra itu jarang dilakukan. Ya, jarang dilakukan. Hanya al-'ard. Jadi anak-anak langsung baca. Ya, suruh baca setoran. Dan dulu tidak megang mushaf. Jadi sahabat itu tidak megang mushaf ketika ngaji. Ya, mushafnya juga nggak ada. Bukan pernah terjadi. Pas kasus Sayyidina Umar mendatangi adiknya Hafsah. Bukan Hafsah. Adiknya yang perempuan, Fatimah adiknya yang perempuan. Itu kan masuk Islam duluan dengan suaminya. Ketahuan masuk Islam, dikejar-kejar sampai masuk ke rumahnya. Dia ingin menyentuh Quran itu, tapi dilarang oleh adiknya, disuruh wudhu dulu. Ya, ketika suruh wudhu dulu,
maka dibaca Al-Quran. Ternyata itu mushaf dibaca Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Setelah dibaca berbeda rasa yang dibacakannya itu. Seketika itu juga minta dibawa kepada Rasulullah dan bersyahadat. Artinya saat itu mushaf sudah ada ditulis, ya. Dan itu pada periode Mekah, ya. Baik, kita lanjut. Sahabat Nabi SAW menjadi guru Al-Quran. Ini 7 ya, 7 yang termasyhur seperti yang ditulis oleh Imam Zahabi dalam kitabnya Ma'rifatul Qurra'il Kibar, ya. Jadi kumpulan para qari-qari itu biografinya ditulis oleh Imam Zahabi ini. Nama kitabnya Ma'rifatul Qurra'il Kibar. Sahabat itu banyak yang menghafal Quran itu banyak, hufaznya banyak, ya. Tapi yang menonjol bukan disebut menonjol. Tiga yang diberikan syarat sehingga dimasukkan cuma 7, ya. Jadi 7 ini yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Darda radhiyallahu anhu. Kenapa teman 7? Kemana Abu Bakarnya? Kemana Umar? Kemana Umarnya? Ya. Kan masih banyak lagi senior-senior yang lain. Kemana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Nah, jadi kenapa cuma 7? Alasan Imam Zahabi cuma membatasi 7. Pertama, kalau misalnya dikumpulkan semuanya maka jadi banyak. Kitabnya jadi tebal berjilid-jilid. Kedua, ini yang menjadi muara. Jadi muara bagi para penghafal Quran selainnya. Jadi banyak yang ngaji kepada beliau. Jadi datang pengen ngaji, datang ke 7 orang ini. Hatta sahabat Abdullah bin Abbas itu cuma beberapa ngaji dengan Nabi, belum hatam. Akhirnya siapa ditulisin dihataminya? Ngajinya sama sahabat 7 ini kepada Zaid bin Thabit yang nomor 5 itu. Begitu pula dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah belum hatam kepada Nabi, padahal sering nemani Nabi tapi belum hatam. Nah, maka baca kepada salah satu dari 7 ini. Ya. Nah, bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain? Apakah semua hafal Quran? Ya, nggak dikatakan semua hafal Quran. Bagaimana mereka bisa menerima Al-Quran? Nabi ketika mendakwahkan tentunya selalu membawakan ayat-ayat Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Maka sahabat yang lain mendengar dari ceramah Nabi, atau ketika khutbah Jum'ah, atau ketika lagi sholat langsung dia hafal itu. Ya, sahabat-sahabat itu ketika mendengar itu semua lagi sholat misalnya, ibu baca Nabi kan kalau baca panjang, surah Al-Baqarah habis, surah Al-Imran habis, ya full. Nah, itu kan didapat dari riwayat itu. Ya. Nah, itu jadi ini sahabat Nabi yang menjadi guru Al-Quran. Ingat tadi ini proses nakal, ya, memindahkan riwayat bacaan, bahasa berarti lafaznya, Pak, ya. Lafaz. Sekarang kita masih konsentrasinya pada lafaz Al-Quran, ya, yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi. Lafaznya yang dihafal, ya, sehingga turun kepada 7 sahabat ini. Nah, jadi dari 7 sahabat Nabi ini, maka lafaz ini muncul 10 imam qiraat. Bapak pernah dengar 7 qiraat atau qiraatus sab'ah? Qiraatus sab'ah pernah dengar nggak? Pernah dengar dikit-dikit, Pak, ya?
itu ragam bacaan, ya, ragam bacaan. Nah, ini mereka 10 imam qiraat ini yang Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai, Abu Ja'far, Yaqub dan Khalaf. Ini nama orang gitu. Iya, nama orang. Ini adalah tabi'in. Kecuali Abu Amr itu tabi'in karena beliau paling senior daripada yang lain karena bertemu dengan sahabat, ya, Abu Darda gurunya. Jadi dengan Abu Darda langsung gurunya. Kalau yang lainnya masih bertemu dengan tabi'in. Jadi 7 ini bertemu tabi'in. Meskipun ada beberapa yang ketemu sahabat juga, ya, tapi nggak ngambil langsung. Sementara yang Abu Amr, bukan Abu Amr, Ibnu Amir. Ibnu Amir ini qurra atau qari di Syam, di Damaskus. Ya, di Damaskus. Jadi ada guru Quran yang mau ngaji sama beliau. Jadi tumpuan gitu. Jadi tumpuan bacaan kalau ngaji datang ke dia. Nah, gurunya Ibnu Amir adalah sahabat Abu Darda. Abu Darda baca kepada Rasulullah itu langsung. Jadi dari Rasulullah muara bacaan Al-Quran lafaznya itu kepada 7 sahabat itu. Dari 7 sahabat itu nanti turun lagi ke 10 qiraat. Nanti 10 qiraat ini nanti menyebar kepada sampai ke kita. Yang sampai kepada kita yang sekarang masyhur yang kita baca bacaan Al-Quran kita adalah yang dari mana? Asim. Ya, Asim. Asim itu gurunya siapa? Abdurrahman As-Sulami. Ya. Abdurrahman As-Sulami itu tabi'in. Nah, Abu Abdurrahman As-Sulami baca kepada 5 sahabat, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab. 5. Ya. Asim nanti nurunin bacaannya kepada Hafiz dan Syu'bah. Nah, kita yang pakai Hafiz, Pak. Yang sekarang masyhur di seluruh dunia bacaan kita Hafiz. Dari dulu Hafiz doang. Enggak, berubah, Pak. Dulu di Damaskus yang terkenal bacanya ya Ibnu Amir sampai abad ke-7. Ya, abad ke-7 itu masih bertahan bacaannya Ibnu Amir. Ibnu Amir tuh kayak gimana bacaannya sih? Ibnu Amir tuh bacanya kayak apa ya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Bukan laqad ja'akum. Laqad ja'akum. Kayak gitu. Yang Wadduha itu siapa itu? Wadduha beda lagi. Seperti apa? Wa in qala Ibrahim. Yang lain Ibrahim bacanya. Ibnu Amir Ibrahim. Nah, seperti itu bacaannya. Nah, itu kan beragam bacaan yang dibaca dari yang mengambil namanya nakal, mengambil dari sahabat dari tabi'in terus pada Rasulullah. Lanjut. Baik, sekarang metode kodifikasi Al-Qur'an, yaitu pengumpulan Al-Qur'an. Di masa Rasulullah belum terkodifikasi, ya. Jadi masih tercecer. Jadi kita bagi menjadi 3, fase Utsman, dan ini saya ganti sebenarnya bukan modernisasi, fase inovasi. Jadi saya lupa untuk mengganti. Jadi fase Rasulullah pada masa Al-Quran itu turun, kemudian fase Abu Bakar, kemudian Utsman, kemudian fasenya inovasi. Ya. Baik, langsung masa Rasulullah. Nah, Al-Quran ditulis di media yang sederhana seperti kulit binatang, pelepah kurma, lempengan batu, ya. Jadi medianya sangat sederhana, ya. Seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Jadi ada sahabat Nabi yang menjadi penulis, yang pandai menulis. Jadi nggak banyak sahabat Nabi bisa menulis. Di antara yang sahabat Ansar itu Zaid bin Thabit. Ada Muawiyah juga.
sahabat Khulafaur Rasyidin itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mereka semua bisa nulis, ya. Sehingga masing-masing mereka pun punya mushaf. Nah, sahabat Nabi yang menjadi penulis, penulis wahyu dari jumlah 43 penulis yang tercatat oleh ulama, ya. Jadi kan jumlah sahabat banyak, Pak, ya. Jadi ribuan. Dari ribuan itu yang cuma bisa baca tulis cuma 43. Ya. Yang lainnya cuma bisa mengandalkan apa? Hafalan. Jadi dapat bacaan Quran itu dari hafalan, nggak nulis gitu. Belajar sama Nabi bukan dari nulis-nulis, tapi hafalan. Ya. Nah, tapi dari 43 ini yang terkenal adalah Khulafaur Rasyidun itu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu, Umayyah bin Abi Sufyan, Zubair bin Awam, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi mereka ini yang biasa. Jadi gimana? Nabi lagi ada di suatu peristiwa, biasanya sering dibawa Zaid bin Thabit kemana-mana. Ya. Nah itu kalau ada langsung tulis. Terus kalau Umayyah bin Abi Sufyan, dua riwayat ini ada, ya, karena ada riwayat yang diambil oleh ulama, yaitu ketika wahyu itu turun dipanggil Umayyah, sahabat Umayyah, kemudian suruh ambil tinta dan penanya, tulis, diimlakan, didiktekan, ditulis semuanya, didiktekan. Setelah itu sudah selesai, dibaca lagi, dibaca, dilihat, kemudian dibaca, diulang, suruh baca. Nah, setelah itu kalau ada kesalahan disuruh ulang. Nah, didikte kan, Al-Quran ditulis dengan cara diimlakan, didikte. Kemudian diminta ditulis langsung. Ini sudah. Nah, jadi di antara kehati-hatiannya Nabi biar tidak bercampur dengan yang lain, ketika menulis Al-Quran gak boleh ada tulisan lain. Kata Nabi, la taktubu anni ghair Al-Quran, wa man kataba anni ghair Al-Quran falyamhuhu. Ya, jangan sekali-sekali nulis tentang aku selain Al-Quran. Kalau ada yang nulis selain aku, ya selain Al-Quran, ya selain Al-Quran tentang aku, hapus. Ulama memberikan ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, lafaz hadis ini sahih hadis ini. Nah, apakah nggak boleh? Itu hadis gimana ditulis? Berarti hadis selama ini nggak ada dong, karena nggak ditulis. Nah, jadi maksud dari itu larangannya jangan dicampur-campur. Jadi Al-Quran saja, jangan dituliskan yang lain. Jadi ketika nulis Al-Quran, wahyu turun, dituliskan Al-Quran, diimlakan oleh Nabi, jangan ada keterangan yang lain yang datang dari Nabi ditaruh di situ juga. Nah, seperti itu. Jadi segitu hati-hatinya, ya, nggak mau dicampurkan dengan yang lain karena ini kalamu. Baik. Kapan berlangsungnya wahyu turunnya? 23 tahun. Di Mekah berapa tahun? 13. Di Madinah 10 tahun. Jadi mulai dari startnya umur Nabi 40 tahun, ya, di Mekah kan saat Nabi diangkat menjadi Rasul. Kemudian hijrah di umur berapa? 53 kan 13. Nah, umur 53 hijrah, kemudian sampai Madinah, Nabi wafat umur berapa? 63. Nah, belum terkumpul dalam sebuah mushaf, jadi masih berceceran di mana-mana. Ya, jadi ada yang di sahabat, masing-masing sahabat, tapi ada yang memang di kertasnya bentuknya masih mungkin bahannya dari papirus atau mana. Ada yang dari dari kulit, ya, dari kulit. Ada yang pelepah kurma dan lain-lain.
Oke, lanjut ini biar cepat karena sudah masuk. Fase Abu Bakar, masuk ke fase Abu Bakar. Apa latar belakang dikumpulkannya Al-Quran ini? Jadi alasan pengumpulan atau kodifikasi ini karena masukan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Itu banyaknya para hafal yang terbunuh dalam perang. Sebelumnya pada masa Nabi ada sahabat Nabi yang meninggal perang di Bir Ma'unah. Kemudian musuhnya masih yang sama, satu geng. Nabi tidak menumpas sampai akar-akarnya, sehingga pada masa Abu Bakar muncul lagi, lebih parah lagi. Jadi pada masa Nabi sudah melawan, artinya melawan syariat ya, melawan syariat, berani jadi nabi tandingan ya, sehingga sampai sudah kita bagi aja kelompok itu, umat untuk Nabi Muhammad, ini umat untuk Nabi Musailamah al-Kadzdzab, kita bagi aja sampai seperti itu. Nah ini kalau nggak dibiarkan bisa menyesatkan umat sehingga diperangi sampai pada masa Abu Bakar, sehingga yang meninggal juga banyak ya. Nah karena ini sahabat Umar merasa ini sangat perlu untuk dilakukan kodifikasi. Akhirnya dilakukanlah pengumpulan Al-Quran. Setelah itu dibuatlah panitia khusus yang diketuai oleh Zaid bin Thabit ya. Ditulis pada mini kertas disebut mushaf ya mas. Jadi masih ada suhuf itu lembaran terpisah. Kalau mushaf itu sudah gabungan ya. Sudah digabung, jadi lembaran digabungin jadi mushaf ya, atau menjadi suhuf. Kemudian, nah sebelum untuk mengambil berita atau mengambil tulisan-tulisan itu dibuat fit and proper test dulu sebelum masuk ke jajaran panitia. Jadi panitia itu banyak, diketuai oleh Zaid bin Thabit. Ini karena Al-Quran harus benar-benar teliti, gak boleh ada kesalahan walaupun sedikit, gak boleh ada kekurangan dan kelebihan, sehingga yang masuk ke dalam panitia benar-benar orang-orang yang profesional, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang gak pernah melakukan kejahatan ya, seperti itu dibuat. Kemudian seleksi tulisan harus melalui 2 seksi, sehingga ketika datang kepada Zaid bin Thabit atau panitia inti, ada 5 panitia inti datang untuk menuliskannya, terus dimintakan 2 saksi. Kamu benar pernah nulis ini di hadapan Rasulullah? Iya benar. Bacakan, coba baca, kemudian diterima tulisan itu karena sudah 2 saksi itu bersaksi. Tulis dengan model khat hijazi. Nanti kita lihat tulisannya ya, khat hijazi atau khat kufi. Tapi khat kufi itu nanti belakangan. Khat hijazi ulama lebih memilih menamakannya khat hijazi. Tahu khat Pak? Kaligrafi Pak, kaligrafi. Tahu kaligrafi kan? Itu kan ada apa namanya? Macam-macam khat ya, macam-macam variasi. Nah, dulu masih dikenal hijazi. Baik. Surah-surahnya sudah disusun ya, disusun. Tadinya masih acak-acakan, jadi tersusun. Berdasarkan petunjuk dari Nabi SAW. Langsung selesai fase Abu Bakar. Di mana disimpan? Di rumahnya. Buat apa? Ya udah disimpan aja. Nggak dipakai. Kenapa? Karena masih mengandalkan hafalan. Ya, masih canggih otaknya. Masih kuat. Dapat berita satu aja kuat hafalannya. Ya. Jadi nggak disimpan sebagai dokumen, masuk ke kantor sebagai dokumen. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar meninggal, ditaruh di rumahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar meninggal, taruh di anaknya Hafsah. Ya, jadi proses yang pada masa Abu Bakar pengumpulannya cuma setahun, kan Nabi wafat tahun berapa? 11 Hijriah. Terus Sayyidina Abu Bakar selesai dengan kepemimpinannya itu tahun ke-13, cuma 2 tahun jaraknya.
2 tahun dikebut benar-benar. Nah sekarang masuk fase Sayyidina Utsman bin Affan. Apa latar belakangnya? Ya, karena terjadi perpecahan umat disebabkan perbedaan bacaan Al-Quran. Jadi pas terjadi penyebaran Islam ke Azerbaijan dan di daerah Irak gitu ya, banyak sahabat yang mengajarkan juga di sana. Nah, masing-masing itu kan antara Syam dan Irak itu punya madhab. Nah, orang-orang awam kan madhabnya ya berpegang pada imamnya. Imamnya ini ya udah itu ikutin. Bercampur, bertemu, lagi sholat, lah ini bahasanya begini kok, bener nih. Akhirnya saling mengkafirkan. Ya, akhirnya datang utusan dari kota itu ke pusat kota yaitu Madinah yang dipimpin oleh Sayyidina Utsman saat itu khalifahnya, mengabarkan Hudzaifah bin Yaman, wahai khalifah, cepat buat kebijakan, kalau enggak umat ini terpecah kemana-mana, banyak seperti Yahudi dan Nasrani. Langsung dibuat surat keputusan bahwasanya akan dikumpulkan Al-Quran dalam satu bentuk, tapi bisa tercover semua bacaan. Dibentuklah panitia yang dulu dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit, ditunjuk lagi menjadi ketua timnya. Ya, dari mana referensi mana? Kan supaya yang tadi pada berantem itu nggak damai lagi dan nggak saling menerima karena masing-masing berbeda. Apa referensinya? Mushaf yang disusun pada masa Abu Bakar disalin lagi. Jadi prosesnya bukan ngarang, bukan bikin sendiri, tapi menyalin kembali. Ya. Terus mengikuti petunjuk berdasarkan al-ard al-akhirah. Pernah saya jelaskan al-ard al-akhirah ya. Jadi Nabi itu setiap tahun bulan Ramadan dicek ulang hafalannya, bacaannya dicek ulang oleh malaikat Jibril. Ya, tiap tahun diulang. Pas mendekati Nabi wafat 2 kali. Biasanya cuma sekali Ramadan. Nah, ini 2 kali. Dicek mana Al-Qur'an yang dinasakh, dihapus bacaannya. Nah, di situ prosesnya diambil. Karena ada bacaan sahabat yang berbeda. Iyyaka tu'badu wa iyyaka nasta'in. Ya, terus ghairil maghdubi 'alaihim wa ghairid dhalin. Itu kan tidak sesuai lagi. Ya, memang pernah dibaca di zaman Nabi SAW. Karena itu pernah turun. Tapi ketika yang menyaksikan ardal akhirah itu nggak semua sahabat, ya nggak semua sahabat yang terkenal menyaksikan ardal akhirah. Jadi proses pemilahan bacaan Al-Quran itu adalah Zaid bin Thabit. Baik, cepat. Nah, disalin kalau waktu fase sahabat Abu Bakar itu disimpan di dalam lemari, udah gak dipakai. Nah, kalau zaman Sayyidina Utsman disalin 6 salinan yang masyhur ya. Ada yang bilang ada 8. Disalinnya 8. Ya, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Yang masyhur 6. Kemana? Udah mengcover semua perbedaan bacaan yang mutawatir. Nanti kita lihat apa aja yang 6 salinan itu. Tulisannya tersusun surah yaitu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dikirim ke para bendera sebagai rujukan bacaan surat Al-Qur'an. Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi kopiannya itu dikirim ke Madinah, Mekah, Basrah, Kufah, Syam. Satu lagi mana? Disimpan di rumahnya Sayyidina Utsman sebagai masterpiece-nya. Jadi masterpiece-nya ada di rumahnya Sayyidina Utsman. Nah, yang lainnya, yang kopiannya itu dikirim ke Madinah, namanya Mushaf Madinah. Kirim Mekah, Mushaf Mekah. Kirim Basrah, Mushaf Basrah. Kufah juga, Syam juga. Berikut qarinya, jadi bukan dikirim doang set sama mushafnya dibawa oleh delivery enggak gitu. Selesai urusan enggak. Jadi harus ada yang membimbing. Maka Sayyidina Utsman menginstruksikan kepada sahabat-sahabat ini, kamu bawa mushaf ini ajarkan ke Madinah. Abdullah bin Sa'id
kamu sana ke Mekah, ajarin umat di Mekah Al-Quran. Kemudian Amir bin Abdul Qais ke Basrah, Abu Abdurrahman As-Sulami ini. Sanad kita ini ke Abdurrahman Sulami di Kufah. Jadi sanad kita ke Abdurrahman Sulami, mushafnya mushaf Kufah. Terus Muzarrah bin Syahab ke Syam. Ya, jadi ini mushaf itu menjadi mushaf utama. Nah, ini contohnya. Bisa baca, Pak? Ada yang bisa baca? Itu kan nggak ada titik, nggak ada baris, nggak ada apa. Bismillah nggak bisa. Bismillah bisa ya? Nggak jago berarti. Ada yang bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i dzatil buruj, wat-tariq. Wal yaumil maw'ud, surat Al-Buruj. Musyahidin wa mashhud. Yang menyerang lambaikan tangan. Nah, ini Al-Quran zaman dulu, zaman Nabi. Nggak ada titik, nggak ada baris, nggak ada nama surah. Ini mushaf masih ada tadi sekarang. Masih ada, nanti kita bicarakan. Mushaf pertama. Mana mushaf? Mushaf pertama di bahasa Ini Nah. yang orang-orang nulis di itu atau udah ditulis sama yang zamannya Abu Bakar ini, Ustaz? Kalau mushaf periode pertama itu udah sampai sekarang belum ditemukan. Rata-rata mushaf yang ada sekarang, jadi ada tiga perpustakaan yang menyimpan yang disandarkan kepada tulisan Sayyidina Utsman, ya, itu di Turki, top copy. Kemudian di mushaf Imam Hussein di Al-Azhar di Mesir. Kemudian satu di Uzbekistan, ya, di Uzbekistan. Jadi tiga ini. Ada juga di tempat lain, ada di Jerman ada, di Inggris ada. Nah, jadi itu. Tapi yang tiga itu menjadi sandaran. Tapi dari kalau Bapak pergi ke Turki itu ada kan? Ya, nanti lihat Pak. Pokoknya ciri-cirinya nggak ada baris, nggak ada titik. Apalagi nomor surat, nggak ada nomor surat. Nah, ini dia termasuk. Ya, bisa baca kayak ini. Saya juga setengah jam ini, seperempat jam saya mikir ini bacanya apaan ya. Saya nggak bisa baca. Tadi kemarin saya bisa bacanya nih. Iya, Kufi. Dan di sini ada Pak, kalau mau lihat ke Islamic Islamic Art ya, museum. Bisa dilihat, ini apa ya? Seperti ini. Jadi kalau belum ada ini berarti ini di abad pertama lah, abad pertama, abad kedua, terakhir abad pertama, abad kedua. Tapi bukan tulisan langsung pada tim Zaid bin Thabit, bukan. Bisa jadi kopian aja. Kopian. Nah, ini yang paling tua yang lagi dicari. Ini namanya mushaf San'a. Mushaf San'a itu kan di Yaman. Nah, mushaf San'a ini yang paling tua katanya. Sekarang lagi diteliti karena negeri di sana lagi hancur, lagi berantakan, jadi susah untuk menelitinya. Mushaf San'a. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Surah Nisa. Hafal Quran semua di sini. Karena Ada nisanya. ada bawahnya fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Itu ingat Pak ya? Malah itu. Oh, bukannya itu. Ini dia, afwan. Bukan itu, ini nih. Ini mushaf San'anya. Ini namanya mushaf Hijazi. Nanti kita bisa lihat itu ada garis-garisnya itu. Apa itu? Rapi banget. Ya, Zaman dulu udah pinter nggak ya? seperti ini loh. Belum ada mesin fotokopi, jadi nulis dengan tangan. Tapi itu udah ada titik-titik saja. Nah, ini berarti periodenya bukan Sayyidina Utsman karena semua bersih. Kalau
periode Sayyidina Utsman. Nanti kita lihat perubahannya apa. Oke. Adakah perbedaan antara mushaf yang satu dengan yang lainnya? Nah, ini jadi pertanyaan kan? Dikirim ke sana ke 7 tempat, ke 6 tempat itu, ke 5 tempat itu, apakah ada perbedaan masing-masingnya? Ada yang bisa di cover satu bacanya, saya lupa nulisnya. Jadi as-shalah, jangan as-shalah. Maliki yaumiddin gitu. Maliki yaumiddin itu gak ada alifnya. Bapak lihat di mushaf manapun itu gak ada alifnya. Kalau ada alifnya, dia tidak mengikuti kaidah rasm Utsmani namanya. Ya, kalau ada alifnya Maliki yaumiddin, mushafnya yang terus itu berarti dia nggak ngikutin rasm Utsmani. Kalau ngikutin rasm Utsmani nggak pakai alif. Jadi Maliki yaumiddin dikasih alif kecil di atasnya kan. Nah, itu dua bacaan ada. Jadi ada yang baca panjang, ada yang baca pendek. Yang baca panjang itu Asim dan Al-Kisai. Dibaca panjang Maliki yaumiddin. Yang lain yang Madinah bacanya pendek, Mekah bacanya pendek, Basrah bacanya pendek. Tapi dua-duanya tercover di dalam tulisan itu. Sama-sama bisa, karena kan gak ada baris kan? Gak ada barisnya. Dua-dua itu tercover. Yukadzibun misalnya. Ada yakdzibun, ada yukadzibun. Tulisannya itu juga. Bahasanya beda. Bacanya ada yang beda. Ya. Mekah, Madinah dan Basrah bacanya yukadzibun. Syam dan Kufah bacanya yakdzibun. Surah Al-Baqarah. Minan nasi may yaqulu amanna billahi wa akhirun khadi'un Allah waladina amanu wa yaquluna lahum fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada wa lahum fi a'lamu alimun kanu yakdzibun. Yakdzibun yukadzibun. Tulisannya itu juga, nggak ada dalnya itu, ada titiknya nggak ada. Jadi mengcover. Nah, ada yang tidak tercover seperti apa? Kita lihat. Tapi Ustaz, kalau itu artinya sama apa dari yakdzibun dan yakdzibun itu? Beda. Beda. Jelas beda. Nah, kalau Yakdzibun itu bentuknya seperti apa? Pasif. Jadi mereka berbohong dirinya. Mereka berbohong. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya, itu yang bicara tentang orang munafik. Bima kanu, apa yang mereka dustakan. Jadi berdusta kepada orang lain. Ya. Nah, yakdzibun berdusta dirinya itu mendustakan kepada jadi di output itu kan ada datang berita, dia tidak percaya itu. Nah, itu yakdzibun. Ya, pasif itu. Ada yang dirinya itu tidak mempercayai apa saja yang datang dari luar. Jadi dirinya sendiri itu dia sifatnya pembohong gitu. Sifatnya pembohong. Jadi dirinya itu pembohong. Nah, itu yakdzibun. Jadi memiliki makna yang beda. Jadi ada pengaruh makna. Meskipun dikit-dikit ada enggak berbeda jauh. Ada yang berbeda jauh ada. Dan itu berimplikasi kepada hukum fikih. Seperti yathharun yathharun dan yathurna. Tulisannya itu juga, tapi hukum fikihnya berbeda. Jadi kalau sudah selesai wanita itu haid, setelah selesai haid, itu kalau bisa berkumpul kembali suaminya apa enggak? Kalau yang bisa berkumpul kembali itu seperti pendapatnya Abu Hanifah itu dengan yathhar. Yathun. Ya. Kalau yang habis mandi dulu
baru bisa bercampur itu yathhar, yathun seperti itu. Jadi berimplikasi pada fikih juga. Baik, nah ini yang nggak kafir. Jadi dibuat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin di surah An-Nisa ya. Surah Al-Imran. Juz 4. Ya. Nah, mushaf Madinah dan Syam tanpa waw. Jadi langsung sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Tanpa waw. Oh, waw doang. Ya. Tentu punya makna. Satu huruf itu selain pahala, satu huruf satu pahala dibaca dan juga punya makna. Nah, mushaf yang lain dengan wawu wasari'u. Nah, itu dia. Ada lagi gak yang lain? Ada. Wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, surah Al-Baqarah ayat 132. Ya. Mushaf Madinah dan Syam sama ya. Itu wa'ausa. Itu kan beda tulisannya kan? Nggak bisa tercover baca yang lainnya, nggak bisa satu bentuk tulisan gitu ya, bentuk rasem enggak, tapi dia harus ada penambahan wa'ausa, wawassa, jadi ditambah alif, tambah hamzah, semuanya seperti itu. Jadi makanya perlunya ditambahin selain mushaf ada gurunya, ya, sehingga tidak tersesat. Makanya Quran itu sampai kepada kita itu karena dipelajari secara langsung, nggak bisa diotodidak. Seperti yang saya katakan, kalau belajar secara otodidak 90% salah, 10% betul. Ya harus dengan guru, karena banyak sekali yang harus dijelaskan. Nah, sekarang selesai itu ya, periode khalifah selesai. Sekarang inovasi. Nah, Al-Quran kita langsung menjadi 3 episode. Masa inovasi ini, kalau bahasa kitabnya ini ikhtira ya. Berinovasi. Atau bahasa yang kerennya yang terkenal sekarang bid'ah. Ikhtira itu bid'ah, Pak. Membuat sesuatu yang baru, yang belum ada sebelumnya, namanya bid'ah. Jadi ini lagi bicara bid'ah. Tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Latar belakang kejadian, ditakutkan terjadinya banyak kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jadi datang ke Abu Aswad Ad-Du'ali, ya, di jalanan baca wa adzanun minallahi wa rasulihi ila an-nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um. Kalau wa rasuli berarti Allah berlepas diri dari orang musyrik dan rasul. Kan parah itu artinya, bisa sangat tentang sekali, jauh dan bahaya. Masa Allah berlepas diri orang musyrik dan nabinya sendiri? Harusnya yang betul, annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh, dengan domah wa rasuluh rafa. Jadi Allah dan rasulnya berlepas diri dari orang musyrik. Maka Abul Aswad Ad-Du'ali ini, Abul Aswad Ad-Du'ali itu adalah murid daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini. Jadi pelapornya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali karena melihat kasusnya yang tadi ada kesalahan baca. Sebenarnya diminta oleh Muawiyah melalui anaknya Zaid Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Zaid, itu dikirim ke Madinah, diminta ke Kufah, diminta untuk melakukan inovasi tentang gramatikal bahasa Arab. Nggak ditanggepin, jadi nggak ditanggepin, nggak mau, males. Nah, dibuatlah sandiwara. Coba kamu nanti kalau kamu lewat itu Abu Aswad Ad-Du'ali, kamu baca di jalanan, salahin bacaannya. Jadi dibacain salah dia. Tapi memang kejadian salah itu ada sebelumnya. Jadi untuk memotivasi mau bergerak Abu Aswad Ad-Du'ali ini, dia melakukan inovasi terbaru. Artinya mau dia. Karena nggak mau Al-Quran itu ada baca yang salah. Akhirnya dibuatlah. Karena
karena memang ahli nahwu, ahli lugah dan ahli qiraat, muridnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, gimana untuk membedakannya? Warna tinta yang dituliskan berbeda dengan batang tubuhnya. Batang tubuh itu tulisannya Pak, kan nggak ada baris, nggak ada titik, nggak ada apa-apa, cuman batang tubuhnya itu. Nah, itu dikasih warnanya berbeda. Jadi kalau tulisannya itu merah, hitam, maka dia harus merah. Ya, seperti itu. Langsung. Nah, kayak gini. Apa katanya dipanggil muridnya? Idza khudh mushaf wasibqan yukhalifu lawal madad, dan ambil mushaf, kemudian siapkan warna tinta yang berbeda, yaitu warna merah. Fa idza fatahtu syafati, apabila aku buka mulutku, ya, fa idza fatahtu syafati fa'anqit wahidatun fawqal harfi, maka angkit wahidah fawqal harfi, kasih titik di atas huruf. Nah, itu fathah namanya. Jadi fathah dulu pakai titik, Pak. Ya, pakai titik, kasih tandanya. Wa idza dhamamtuha faj'al nuqtatan ila janibil harf. Kalau mulut saya maju, ya, maka tulis titiknya itu di depan huruf. Makanya kalau baca Quran tuh, Pak, kalau yang fathah, kan fathah itu kan membuka, seperti orang tersenyum. Semuanya huruf itu kalau berbaris fathah itu seperti orang tersenyum. Abata sajaha khadada roza sashaso. Kalau dhamma semuanya monyong. Ubutu sujuhu khuduzu. Nah, sampai yu. Nah, gitu itu ya, kan? Nah, kalau kasrah, apa kalau kasrah? Jadi itu kalau dhamma itu di depan apa, Pak? Di mana titiknya? Depan huruf. Kalau fathah atas huruf. Nah, kalau kasrah, wa idza kasartuhuma faj'al fi asfalihi, di bawahnya. Seperti itu. I b t v g h c d v. Nah, kalau fathatain gimana? Dikasih 2 titik. Dhammatain 2 titik. Kasratain 2 titik, seperti itu. Baik, langsung sudah selesai. Nah, ini dia contohnya. Nah, ya. Contohnya itu ada titiknya, kan? Gimana bacanya itu? La taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna warhamna anta. Tuh, ini alif kan? Alif begini nih, alif fathah kan di atas huruf. Ta, ini yang anta di sini. Ta di atas hurufnya. Anta maulana enggak dikasih ya. Fansur satu fa di atas huruf. Alal qaumil kafirin. Ya, seperti itu. Kapalnya masih ada ini. Iya. Paknya agak Jadi Bapak punya ini jadi punya pengalaman nanti kalau ke perpustakaan, kalau ke mana misalnya ke Madinah, itu di Madinah itu ada, Pak, di lantai 3 Masjid Nabawi itu manuskrip semua. Manuskrip. Kalau di Turki ya itu di Hagia Sophia itu yang namanya Topkopi. Perpustakaan tuh di sana. Nah, masuk episode kedua dari ini masih bid'ah ini. iya, itu masih bid'ah kedua. Nah, latar belakangnya mirip dengan itu. Masih suka ada yang salah bacanya. Itu dikasih titik itu masih ada. Kenapa kok banyak yang salah? Karena perkembangan umat Islam maju. Jadi kan orang Arab dulu nggak perlu mushaf, ya, nggak perlu ini. Karena orang Islam itu masuk berbagai macam suku, berbagai macam negara bercampur, sehingga tidak pandai selalu untuk
bisa membacanya, ya, sehingga perlu panduan baru, bukan hanya guru. Jadi panduan baru ketika membacanya. Pelapornya siapa? Yahya bin Ya'mur atau Ya'mar ya, dan Nasir bin Asim. Ini wafat tahun 90 Hijriah. Ini periodenya dinasti Umayyah semua, ya, di masa dinasti Umayyah. Idenya apa yang diberikan oleh dua ulama ini? Idenya memberikan, nah kalau tadi naktul i'rab tadi Pak ya. Naktul i'rab itu memberikan baris i'rab, fathah, kasrah, dhamma. Itu i'rab. Jadi kasih tanda baca seperti fathah, kasrah, dhamma. Nah ini naktul i'jam. I'jam itu apa? Memberikan perbedaan antara huruf-huruf yang sama. Ba, ta, sa, kan itu juga tulisannya, ya kan? Sin sama, segitu sama. Apalagi ha, kha, jim, dal, roza itu kayak gitu tulisannya. Gimana coba membedakannya? Nah kalau orang Arab dulu ya bisa aja dia, ya gampang. Nah kalau ketika orang baru yang masuk Islam pengen baca Quran, ini kok bulat banget, bingung bedaannya. Nah, namanya terjam. Gimana? Dal, nah itu kaf. Jadi kaf itu kayak gitu tulisannya tuh. Huruf dal kayak gitu tulisannya, maka dikasih titik. Ya, dikasih titik. Nah, shin kayak gitu. Shin kayak gitu ya. Shin titiknya kayak gitu. Per gigi, satu gigi satu. Dha juga gitu. Dha, ta, ain dan ghain. Tulisannya kayak gitu. Ya, udah tahu perbedaannya. Nah, begitu juga ba dan ta. Sa juga gitu. Kalau sekarang sa kan titiknya bertumpuk ya. Ini berbaris itu. 1, 2, 3 kayak gitu. Jim juga gitu, ha dan kha. Nah, ini dia. Numpuk kan Pak ya? Lihat, apa tulisannya itu? Kalau ini tulisan Maghribi Pak. Iya. Khat yang berkembang di Maghribi. Apa bacanya coba? Beliau mi'ad. Apa ya? Yang bisa baca pulang duluan kan? Iya. Nih. Oh, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم. Terusnya, ya, surat apa? Aywa. Masya Allah. Besok jadi moderator. Ya itu deh Pak, numpuk tuh. Jadi kan, mana dia? Itu baca apa yang penting? Ukhriju fastajaba, tanya gitu. Ya, itu memang ba di atasnya warna merah itu kan kalau titiknya warna hitam. Ya. Terus harokatnya merah. Yang warna merah itu harokatnya, yang hitam itu titik-titiknya. Oke, bingung kan? Akhirnya masuk ke bid'ah yang ketiga. Ternyata bingung Pak. Bapak bingung kan itu? Dibuat inovasi terbaru lagi. Latar belakangnya terjadinya penumpukan tanda bacaan pada huruf sehingga banyak yang kebingungan cara bacanya. Ya. Pelapornya siapa? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tahun 170 Hijriah wafat. Jauh juga ya jaraknya. Iya, jauh. Karena ini masanya Imam Syafi'i Pak. Imam Syafi'i tahun berapa? 150 Hijriah kan? 150 Hijriah. Jadi masih satu kurun dengan Imam Syafi'i. Dan Imam Malik ya.
Imam Ahmad bin Hanbal itu 200-an. Ya, 200-an nggak ketemu. Ya, ini masih umur 170 berarti ketemunya Imam Syafi'i dengan Imam Syafi'i 20 tahun. Ya. Idenya gimana? Menggabungkan ide dari Abu As'ad Ali dan Yahya bin Ya'mur dan Nasir bin Qasim. Jadi yang ide-ide yang di atas tadi sebelumnya digabungin sama ini idenya. Ini yang menjadi ide terkeren karena sampai saat ini sekarang. Khalil, Mbak Khalil. Iya, Mbak Khalil. Memberikan harokat baru dan tanda baca baru. Nah, ini dia. Dari mana? Kalau tadi titik, kalau harokat fathah itu titikan di atasnya. Kalau ini diambil alif, dimiringin dikit, kayak gitu. Jadi harokat fathah itu ngambilnya dari alif. Harokat dhamma diambil dari wawu. Ya, dari wawu diambil. Kayak gitu. Terus harokat kasrah mana? Dari ya. Ya, itu apa katanya? Wa ja'alal khalil alamatal kasrati ya'an saghiratan. Ya kecil, mardudatan yang agak melengkung ilal khalf ke belakang, tahtal harfil maksur, di bawah huruf yang berharokat kasrah. Kemudian dhahaba ra'suhu, dibuang palanya, ma'amurul ayyam wa baqiyat jarratuha. Sehingga sampai berikutnya hilang itu buntutnya, sehingga jadi gitu. Ya. Jadi prosesnya dari yang ini nih. Ini pertama nih, ini kasroh, ya, huruf ya, terus dibuang lagi, ini yang dibuang, tinggal bunyi doang, kadang gini, kayak gini, ya, seperti itu. Nah sekarang pertanyaan, Hamzah itu nggak ada, Pak. Jadi Bapak nggak bakal temukan di mushaf manapun yang kuno itu Hamzah, nggak ada. Wassamai, nggak ada Hamzahnya. Apa nih? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san. Nah, ba'san itu. Ada Hamzahnya nggak? Nggak ada kan Hamzahnya? Jadi nggak akan ketemu Hamzah. Nah, oleh Ahmad Khalil Farahidi diambil dari huruf ain. Dari huruf ain, huruf ain itu dipotong bawahnya. Jadi Hamzah. Jadi Hamzah itu nggak kelihatan pada mushaf sebelumnya. Terus apalagi yang baru? Sukun. Ya. Dari mana itu ngambilnya? Dari huruf H, palanya diambil, badannya dibuang bawahnya. Jadi H itu, kayak gitu. Nah itu inovasi yang diberikan oleh Mbah Khalil itu ya. Ya. Sampai situ. Nah mushaf-mushaf yang masih tertinggal di beberapa perpustakaan, seperti yang tadi saya bilangin ya. Jadi sampai sini. Jadi mushafnya kalau bisa dilihat yang kuno itu yang menisbahkan kepada mushaf Utsman bin Affan yang di copy tulisannya itu di abad ke-1 dan 2 ya sekitar 90 Hijriah ya, terus 120 Hijriah dan lain-lain. Itulah perjalanannya sampai kita, dan sekarang lebih modern lagi inovasinya, dikasih apa warna-warna Quran tajwid, ya kan? Warnanya macam-macam, kan? Itu beda nggak? Beda, nggak pernah dibuat. Jadi kalau mau nyodorkan, kalau nggak mau beda, ya baca yang kayak gitu tuh, suruh baca dia, ambil, suruh salin, yang bentuknya kayak gitu. Nah, jadi itu sampai situ. Nah, ilmunya yang membicarakan tentang bacaan Al-Quran biar bagus namanya ilmunya disiplin ilmunya namanya ilmu tajwid. Ragam bacaan Al-Quran yang berbeda-beda ilmunya namanya ilmu qiraat. Jadi masing-masing punya disiplin ilmunya. Yang membicarakan tentang tulisan batang tubuh Al-Quran namanya Rasm Utsmani. Kalau
tanda bacanya namanya dhabat. Jadi masing-masing punya disiplin ilmunya. Kalau membuka ulumul Quran itu semua ada di situ. Jadi kalau ulumul Quran ada yang pembahasan tentang ilmu nasakh wal mansukh, ilmu tafsir, ilmu asbabun nuzul, ilmu tajwid, ilmu qiraat, ilmu rasm daud. Nah itu. Jadi untuk berinteraksi dengan Al-Quran tidak cukup dengan satu disiplin ilmu, ya. Jadi seperti itu. Jadi itu penunjang-penunjangnya. Karena itu akan memperkaya intelektual kita kalau kita mau membaca dan belajar. Itu aja, lumayan panjang dan agak terlambat. Mohon maaf merepotkan. Jadi masih mengandalkan ini, insya Allah nanti nggak perlu kali, mudah-mudahan tergantung materi ya. Kalau ini karena bentuknya banyak data-data, jadi sengaja sampai kayak ini biar lebih enak, jelas ya. Sampai sini aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, barangkali ada lagi. Udah pada hafal semua kan? Iya udah apa? Mbak Kolil tadi tahun berapa? Saya kira cukup ya. Insya Allah kita lanjut, kita cukupkan sekian. Langsung doa atau gimana Mbak? Sudah ya? Baik. Al-Fatihah berqabul dalam kulli surah wa qasah insyaallah wa ta'ala fi'atan kulli syai' jari wa tadkhil al-ahbabina wa syaikhina fiddin ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika wa anta kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa jalaa humumina wa humumina ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi awladina wa banatina wa talamidatina wa la tadurruhum fikum bi ta'atika wa rizqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh di-share ya? Boleh.